Kalau mereka ngaku habaib, tapi yang disampaikan saya ini zuriatnya Nabi, darah saya darah Rasulullah, secara otomatis adalah menyepelekan, menginjak rakyat dari Sabang sampai Merauke. Itu otomatis. Itu bahkan dikecam oleh baginda Rasul, minal jahiliyah, akhlak-akhlak orang yang goblok, yang tidak berilmu. Jangan salah paham. Kalau Pak Bupati Mujib benci habaib, benci akhlaknya. Kok berani-berani? Karena didikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Fadzalika rahmatan lil alamin. Hati-hati. Darah saya darah Indonesia, darah saya darah Pancasila, darah saya darah merah putih, darah saya darah Bhinneka Tunggal Ika. Bedakan mana yang baik, mengaku darah Indonesia dengan sosok yang mengaku darah saya darah Nabi. Betul nggak? Loh, hati-hati. Itu bahaya, bahaya. Saya yakin kalau para sepuh, para masayih nggak apa-apa, nggak akan goyah. Tapi yang kita pandang adalah anak bangsa yang menjadi kropos, penerus anak bangsa kita. Itu bahaya. Kayaknya bagus, tapi tidak bagus. Serang. Jangan sampai ada benih-benih yang akan merobohkan Pancasila. Bukti coba kemarin, ini langkah Abu ya. Kemarin di Cilacap, itu contoh yang harus kita tiru. Ada dari lain agama di pengajian, yang jelas selintas agama. Persis Cilacap, tulisan yang tidak bisa dirubah, tulisan kitab daerah yang merupakan Pancasila sudah menjadi cap stempel negara kita, tidak bisa diubah. Itu langkah Abu ya kemarin di Cilacap. Bentuk pengajian yang tidak aneh-aneh. Mereka tokoh agama, tokoh masyarakat yang beda agama, tapi bersatu padu, yang dipandang kemanusiaan yang adil dan beradab, murni, tidak ada rekayasa. Berarti betul-betul Pancasila berjalan, bukan Pancasila yang hanya dipajang. Apalagi kalau ada suara Habib Yaman, kelasnya malaikat, orang Jawa, orang Indonesia hanya bekerja kemudian mati. Bangsat gak? Serang gak? Serang. Berarti tidak akhlak Bhinneka Tunggal Ika, berarti tidak akhlak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikat habis. Hati-hati. Sok ngaku habaib. Itu doktrin kepada anak-anak bangsa yang hingga membawa Indonesia kropos. Kenapa? Indonesia yang tidak berakhlakul karimah. Kan kita sudah jelas, di mana-mana kita didik berakhlakul karimah yang sopan. Mana yang sopan? Yaitu akhlaknya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana? Jelas Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kita tidak ingat 5 tahun yang lalu? Ini bedanya tahlilnya Pancasila dengan tahlilnya mereka yang sok Alawi, yang sok habaib. Betul nggak? 5 tahun yang lalu ada bendera sok bertuliskan la ilaha illallah, katanya bendera tauhid. Betul? Berarti dia tegas, berani bersaing dengan Pancasila. Keliru bro, gagal paham. Mereka caranya la ilaha illallah ditulis, mereka la ilaha illallah caranya berkoar, takbir. Betul nggak? Enggak paham kata Garuda. La ilaha illallah tersimpan dalam dada saya, kata Garuda. Ini bedanya tahlilnya mereka dengan tahlilnya Garuda Pancasila beda. Tahlilnya mereka tertulis dalam bendera, katanya bendera tauhid. Kata Garuda, keliru bro. Tahlilku la ilaha illallah di dalam dadaku. Betul? Makanya pantas, bagus Bangser, bakar itu yang menyuarakan bendera-bendera tauhid. Marah Syekh Nahrawi. Betul nggak? Beliau panglima kita pertama kali, Jenderal Sudirman, perang kata Jenderal Sudirman. Betul nggak? Menginjak-injak ahli tauhid yang sebenarnya yaitu ahli tauhid Nusantara, bukan berkoar. Bagus.
Tapi kalau ulama Nusantara masih sekolah lagi. Makanya Mbah Ghazali dengan tegas, laula husnul dhahir laman khodatil qulub. Bahaya ini. Hati ini gampang terkesima, gampang tertipu dengan fenomena lahir, fenomena yang ada. Kayaknya bagus, dari Sabang sampai Merauke membawa bendera la ilaha illallah, secara mata bagus. Makanya Rasulullah menyampaikan al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas, orang yang hebat, yang mampu menundukkan nafsunya. Buktinya dengan bendera la ilaha illallah mengkafirkan saudara kita, betul? Loh, itu namanya tidak bisa menjaga marwah kitab, tidak bisa menjaga marwah Pancasila. Disapu habis minal jahiliyah, termasuk langkah-langkah orang yang goblok. Maksudnya la ilma lahum, dia tidak punya ilmu. Bahaya kalau didoktrin kepada anak bangsa. Naudzubillah min dzalik. Zaman sekarang nggak ada torok alias banyak hutang. Wajar kalau mereka rame-rame merebut vitamin D, vitamin duit. Apa ya? Tetap vitamin D, banyak hutang. Loh, itu namanya perjuangan. Hati-hati, hati. Jadi kalau kamu merasa tersinggung bahwa Habib merasa disinggung-singgung, ya harus sadar, penumpang benalu tapi tidak tahu diri. Ngamuk pribumi, ngamuk dari mulai SD yang dididik Pancasila, betul nggak? Lo sembrono, naudzubillah min dzalik. Kalau sudah modelnya begitu Gus, daripada mereka sok Quran yang bicara, hadis yang bicara, saya pilih saudara saya yang ada di laut, pilih saudara kita yang ada di pasar, saudara kita yang ada di gunung, daripada mereka sok ngaku status kabaib, status duriana Nabi. Goblok, naudzubillah min dzalik. Apakah nggak diajarkan kita semuanya ini durian Nabi Adam? Aku ada, nggak malu saya ini durian Nabi. Goblok sia. Berarti nggak bisa menjaga marwah Indonesia. Ingat bro, dari Sabang sampai Merauke hampir 50.000 pondok pesantren. Kalau dibongkar ahli tauhid semuanya ini bangkit. Berarti nggak bisa menjaga marwah pondok pesantren. Ini mujib terpaksa bicara. Jadi kan abu ya nggak boleh, harus FB, fakta yang berbicara. Tapi karena ada hal-hal yang dianggap batu akan menghambat perjalanan kita, terpaksa sikat habis demi anak bangsa. Ayo sekali lagi kita Fatihah kepada yang punya Purbalingga. Siapa? Syekh Nahrawi. Kalau ingat sejarah Asyadiliyah, beliau termasuknya. Bukan KP mau ngaku-ngaku tempeleng, betul nggak? Kurang ajar masalahnya. Mengaku-ngaku, semuanya kepingin diakui. Nggak ada yang berani bongkar. Mohon maaf. Kenapa ini politik rame? Di balik langkah-langkah politik sudah bertengger mereka para habaib, mereka para imigran yang kita harus hati-hati, waspada, warning. Betul nggak? Nah, karena mereka ini bangsat. Kenapa? Endingnya kepengen menguasai. Langkah-langkahnya sebenarnya sudah jelas. Langkah-langkahnya sudah jelas. Sholawat kurangnya bagus. Ujungnya apa? 200 juta bro. Loh, lebih baik, lebih mulia saudara kita yang jadi petani, yang jadi nelayan. Rasulullah Muhammad. Nah ini, mohon maaf, jangan salah paham. Tema unik sekarang menjaga marwah kitab, menjaga marwah Pancasila. Siapapun tidak sesuai kitab, tidak sesuai Pancasila, minggir. Demi Indonesian Gold menuju keemasan Indonesia. Hati.